Oke, kita mulai ya. Sudah Rosa belum suaranya? Yang sudah, Pak. Rosa, Pak. Rosa teman oke ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Baik. Sehat ya? Baik, Pak. Sehat ya, alhamdulillah. Setelah UTS kita tidak bertemu. Ya, kita bertemu karena Bu Evi sempat masuk beberapa kali mata kuliahnya mata kuliah antropologi ini pengampunya Bu Evi. Nah, ini saya masuk lagi untuk materi terkait tentang norma, moral, dan juga etika. Ya. Oke. Karena apa? Manusia tidak jauh dan tidak akan pasti akan melihat atau pasti akan dekat yang namanya dengan norma, moral, dan etika. Karena apa? Kita hidup bermasyarakat, ya. Kita hidup di masyarakat dan kita juga salah satunya adalah masuk ke dalam masyarakat tersebut. Ya kan? Nah, bagaimana manusia yang hidup di masyarakat dan bagaimana kita seorang manusia atau seorang masyarakat patuh dengan ketiganya ini? Nah, nanti kita akan kupas setajam-tajamnya, ya, setajam-tajamnya bersama kalian semua untuk yang kelas 1A ini ya. 1C, Pak. 1C. 1C, Pak. Oh iya, ada Dina. Apa kabar, Din? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, lagi luar kota lagi nih. Luar kota terus, Dina. Enggak, Pak. Oke. Of the day hari ini, ya, topik of the day hari ini adalah ada 3 yang akan saya sampaikan terkait tentang norma, moral, dan etika. Karena apa? Kita pasti sudah sering mendengar kata-kata norma, moral, dan etika. Ya, kehidupan kita tuh pasti akan sering terjadi ada kata-kata moral, norma, dan juga etika. Pun tidak beretika dan tidak apa. Kadang seperti itu. Gimana sih moralmu itu loh? Nah, gitu. Ya, oke. Kok baru 5 yang masuk sambil menyusul yang lain. Yang pertama, kita akan bicara dengan norma. Norma, ada yang namanya norma di sini? Tidak ada ya. Dulu saya punya kakak kelas yang namanya Norma, perempuan. Namanya kita panggil Mbak Norma. Oke. Norma berarti kita kalau kita berbicara terkait tentang norma, berarti ada sangkut pautnya, ada kaitannya dengan yang namanya. Karena apa? Menurut KPPI, ya, menurut KPPI, ini kok ketutupan seperti ini. Menurut KPPI, Kamus Besar Bahasa mengartikan norma itu adalah sebuah aturan, ketentuan yang mengikat warga, kelompok dalam masyarakat. Ya, Pak. Menurut Johnson and Macionis, norma adalah segala aturan dan harapan masyarakat yang mengatur segala perilaku masyarakat. Perilaku lagi. Kemudian
Kemudian menurut Anthony Giddens berpendapat bahwa pengertian dan jenis norma menurutnya adalah sebuah prinsip maupun aturan yang jelas, nyata, konkret, yang harus diperhatikan oleh setiap masyarakat. Dan lagi, Marlin Ishall berpendapat bahwa norma adalah peraturan segala tingkah laku manusia yang ditegakkan oleh anggota masyarakat dan mengenalkannya keselarasan tingkah laku yang seharusnya. Berarti kita sebagai manusia, kita sebagai masyarakat harus mempunyai etikat ya, mempunyai kawan, mempunyai keharusan patuh terhadap norma atau patuh terhadap aturan yang sudah dibuat. Aturan yang sudah dibuat siapa? Dibuat oleh warga. Karena kita konteksnya adalah konteks kita di masyarakat, ya. Karena mau tidak mau nanti kalian akan tinggal di masyarakat, berada di masyarakat, dan juga entah itu nanti masyarakat di desa, di tempat tinggalmu, atau di kelas, ya, ataupun di tempat yang lain, ataupun di tempat kerja nanti, ya, di tempat kerja nanti. Nah, karena apa? Setiap tempat ataupun setiap yang kita tinggali, yang setiap kita tempati, pasti peraturan-peraturan sendiri. Ya, mempunyai peraturan dan mempunyai mempunyai keharusan untuk dilaksanakan. Jadi tidak seenaknya sendiri. Kita bekerja di rumah sakit, kita punya aturan. Kita bukan dipekuk, istilahnya, kita sekelilingi dengan aturan. Kalian seorang mahasiswa, kampus mempunyai aturan. Kalian tinggal di desa, desa tersebut mempunyai aturan, mempunyai ketentuan yang sudah dibuat. Nah, jadi kan di mana-mana kita istilahnya kita sudah berada di tempat manapun, ya, kita berada di tempat manapun, kita terikat dengan yang namanya peraturan. Ya, peraturan dimanapun ya pasti kita akan laksanakan, dan peraturan manapun kita pasti akan laksanakan. Karena apa? Norma, moral, dan etika itu ketiganya saling berkaitan. Ketiganya saling berkesinambungan dan ketiganya saling erat kaitannya. Nah, itu. Oke. Mas Dava, Dava, kemana nih anak? Dava, Sipen, Dava Hardiyuan Effendi, kemana sih? Ya wis, nanti disambung. Oke.
pada hakikatnya yang dinamakan dengan norma itu adalah dipandang sebagai sebuah rambu-rambu. Rambu-rambu itu kita artikan sebagai pengingat. Ya kan? Sebagai pengingat, kayak rambu-rambu lalu lintas gitu kan, berarti pengingat lalu lintas gitu kan. Ada rambu-rambu, ya ada lampu merah, ada petunjuk arah, itu sebagai pengingat. Ya, rambu-rambu yang dipakai seseorang dalam bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan norma, ya tujuan norma yang menjadi pedoman. Ya, menjadi pedoman, arahan, dan tata tertib bagi masyarakat agar tercipta lingkungan yang tentram dan teratur. Karena apa? Ketika kita hidup di masyarakat dan hidup di masyarakat tersebut mempunyai aturan, pasti otomatis kita akan kita pasti akan tentram. Pasti kita akan senang, teratur, hidupnya teratur, sudah diatur dan sudah ada sesuai dengan tatanan yang tatanan yang sudah kita itulah. Tatanan yang sudah kita tinggali. Misalkan kita hidup kita tinggal di desa A. Di desa A itu mempunyai peraturan-peraturan di mana mewajibkan bahwa setiap malam kan ada ronda. Ya. Ronda itu minimal 1 kali keliling keliling komplek 1 kali. Itu kan pasti kita akan aman. Tram. Wah, ada ronda. Wah, ada ronda. Berarti apa? Lingkungannya aman. Tidak ada penting. Itu ya. Nah, enaknya seperti itu. Tentram. Kan sudah ada aturan, sudah ada perilaku. Nah, sudah ada tatanan. Nah, kemudian setelah itu dari si norma tersebut sebuah untuk pegangan kita bahwa oh ternyata saya tidak boleh seperti ini. Oh ternyata saya salah melakukan seperti ini, tindakan seperti ini. Ya, sehingga apa? Ketika kita ada istilahnya ada istilah kita ketika kita sudah melakukan sesuatu tapi kita salah, berarti kan ada evaluasi pada diri kita sendiri. Ternyata kita sudah punya kita sudah ada di aturan seperti ini nih. Tuh. Ya. Dava sudah kembali, Dava? Iya, kemana si Dava ini? Oke. Fungsi dan tujuan norma tersebut adalah 1. Untuk memastikan terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih aman, tentram, dan tertib. 2. Mengatur perbuatan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang ada dan berlaku. Kemudian, yang ketiga, agar dapat mencegah adanya benturan kepentingan antar masyarakat. Takutnya apa? Saya jabarkan satu-satu. Terciptanya hubungan masyarakat lebih aman, tentram, dan tertib. Tadi sudah saya sampaikan, ketika ada orang
Nadiem Giling, pos ronda, ada kegiatan ronda. Ada kan ya, masih ada kan ya kegiatan ronda itu? Masih, Pak. Nah, itu pasti akan membuat aman, membuat nyaman, tentram di lingkungannya. Kemudian mengatur perbuatan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang ada dan berlaku. Masyarakat tidak semena-mena ataupun masyarakat tidak seenaknya sendiri. Ya, tidak seenaknya sendiri dalam melakukan kegiatan apapun. Ya, karena apa? Kalau misalkan masyarakat seenaknya sendiri, kemudian perlakuannya adalah tidak patuh dengan peraturan yang sudah ada, akibatnya apa? Orang-orang di sekitar kita itu pasti akan menganggap Iwong keprimen sih. Berarti apa? Kita akan dipandang akan dipandang negatif oleh orang lain. Ya, akan dipandang negatif oleh orang lain, jadinya imbasnya ke kita akhirnya jelek. Yang ketiga, agar dapat mencegah adanya benturan kepentingan antar masyarakat. Ini biasanya menghindari konflik konflik of interest-nya apa, Pak? Berarti apa? Kepentingan dirinya sendiri. Ya, kepentingan misalkan sebentar. Misalkan ada yang di suatu mungkin tetangga, mungkin di suatu itu orangnya berpendidikan tinggi, ya berpendidikan tinggi, sok keminter lah, gitu. Sama peraturan-peraturan yang ada yang sudah dibuat itu semuanya salah, semuanya pengennya disalahkan semuanya. Nah, menurut dia ini nggak bagus nih seperti ini. Nah, padahal apa? Dia punya ide sendiri. Padahal apa? Idenya tersebut untuk mendapatkan keuntungan, ya, mendapatkan keuntungan si orang yang berpendidikan itu. Nah, itu yang dinamakan konflik of interest. Berarti apa? Dia memihak pada dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan masyarakat. Nah, itu tidak bisa. Nah, makanya ketika ada norma, ketika ada peraturan, ya, ketika ada peraturan berarti apa? Tidak mau konflik of interest ini tidak akan terjadi. Tuh. Kemudian yang keempat, untuk membantu masyarakat dalam tujuan atau kesepakatan bersama. Pasti jangan sampai ketika kita hidup bermasyarakat, tetapi kita tidak mendapatkan kesepakatan bersama. Kalau tidak ada mendapatkan kesepakatan bersama, kembali lagi nanti konflik of interest untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan umum. Berarti harus bagaimana? Nah, kalau misalkan peraturan tersebut, ya peraturan tersebut dibuat untuk keinginan bersama.
Mendapatkan keinginan bersamanya gimana, Pak? Kan kita ketika kita hidup bermasyarakat itu akan ada kesepakatan yang mufakat. Ketika kesepakatan mufakat itu adalah kesepakatan yang disepakati oleh beberapa orang. Jangan sampai kesepakatan itu hanya ada 1-2 orang saja, tapi paling tidak gini. Kalau kita mau mendapatkan kesepakatan yang mufakat, berarti paling tidak kita memanggil seluruh RT RW yang berada di lingkungan desa tersebut. Nah, sehingga apa nanti dia akan RT RW itu akan tahu. RT RW ini nanti akan menyampaikan kepada lingkungannya, masyarakatnya di lingkungannya itu bahwa ada peraturan ini, peraturan A, B, C, D, E, F, G sampai Z yang harus dilaksanakan bersama. Kemudian yang kelima digunakan sebagai petunjuk maupun pedoman yang dapat digunakan untuk menjalani hidup di lingkungan masyarakat sebagai individu. Pedoman, pegang hidup. Kita hidup di masyarakat, kita hidup di tempat yang baru. Misalkan, ketika kalian mahasiswa nih, mahasiswa kota, misalkan, datang di Celawi, kalian ngekos. Mau tidak mau, kalian juga nanti akan mengikuti peraturan yang berada di wilayah tersebut. Jangan sampai peraturan-peraturannya kalian langgar. Contohnya seperti ini. Ada jam malam, diberlakukan di lingkungannya ada jam malam. Portal akan ditutup mulai jam 6. Berarti kalian tidak boleh keluar ataupun pulang malam ke kos tersebut. Maksimal jam 10 malam itu sudah sampai kos-kosan. Tuh. Ya, mau juga kalian harus ikuti. Kalau misalkan kalian jam 11 malam jam 11 malam belum pulang, sudah di portal, ya alamat. Jadi tidak bisa pulang kos-kosan. tidak bisa pulang kos-kosan, akhirnya kalian nginep di kos-kosan temannya. Apalagi contohnya di kehidupan di kos-kosan. Misalkan ikut kerja bakti seminggu sekali. Ya, wajib diikuti seluruh warga perumahan indah misalkan. Nah, itu yang berarti mau tidak mau kalian juga akan harus mengikuti atau harus ikut berperan aktif untuk ikut kerja bakti. Yang keenam, norma digunakan untuk mengatur perilaku dan tingkah laku masyarakat. Ya, norma digunakan untuk mengatur perilaku dan tingkah laku. Mengatur, kita diatur. Ya, kalau misalkan tidak ada peraturan, perilaku kita seenaknya sendiri.
Ya, perilaku enaknya sendiri dan tingkah laku juga semasa bodoh. Gitu. Ya, masa bodoh apa yang akan kita lakukan suka-suka gue, misalkan seperti itu. Jadi nggak bisa, karena apa? Setiap kita berada di tempat sesuatu manapun, kita pasti hidup berdampingan dengan aturan. Ketujuh, norma digunakan agar adanya suatu batasan untuk tidak dilanggar. Ya, misalnya jangan sampai ketika kalian aturan, tetapi tidak ada punishment atau hukuman di sana. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Norma dan punishment itu saling berjejeran. Saling jejeran seperti itu. Ada norma, ada punishment. Ketika seseorang atau manusia melanggar norma, melanggar aturan, pasti dia akan mendapatkan punishment atau hukuman. Gitu. Ya, harapannya sih ketika kita sudah tahu punishment-nya atau kita sudah tahu hukumannya, kita tidak mau dan tidak akan melanggar akhir. Norma yang digunakan untuk mendorong individu agar dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat yang ada dan berdasarkan nilai-nilai yang berlaku. Beradaptasi lah, pokoknya ketika kita berada di lingkungan yang baru, pasti kita akan beradaptasi. Ya, kita berada di lingkungan baru itu pasti kita akan mencari tahu. Kita mencari tahu. Beradaptasi apa, kita harus mencari tahu terkait tentang norma, aturan yang digunakan dalam lingkungan tersebut. Oke. Kemudian ciri-ciri norma. Atau norma itu ada yang hanya ada yang dalam bentuk tulisan dan hanya dalam bentuk lisan saja. Ya, ada yang dalam hanya berbentuk tulisan apa lisan saja, itu ada. Tapi itu juga ada yang kadang juga berbentuk peraturan desa Karangmulia misalnya. Ada semacam. Kemudian norma yang tercipta di suatu lingkungan desa masyarakat biasanya atas hasil kesepakatan yang diterima dan dijalankan setiap orang dalam masyarakat tersebut. Makanya tadi saya bilang, kalau mendapatkan mufakat itu, bawalah atau datangkanlah masyarakat yang banyak. Supaya apa? Paling tidak perwakilan ataupun tokoh-tokoh masyarakat itu bisa mendengarkan dan mengetahui. Ya, bisa mendengarkan dan mengetahui apa saja yang peraturan yang bisa dilakukan. Tentu
Tentunya kalau misalkan kita berbicara terkait tentang peraturan atau norma, semua peraturan ataupun semua norma-norma itu sifatnya adalah positif. Ya kan? Tidak ada norma ataupun peraturan yang sifatnya negatif. Nggak mungkin. Norma negatif contohnya seperti ini. Boleh sebagai tamu, gini, sebagai tamu bukan warga Desa Karangmulya diperbolehkan menginap selama-lamanya tanpa adanya laporan ke RT maupun RW. Nah, itu kan peraturan yang negatif, ya kan? Dan nggak mungkin dia akan seperti itu. Ya, pasti semuanya akan bersifatnya adalah positif. Sebagai masyarakat, norma tersebut sudah sepantasnya dijalankan dan menjadi kewajiban untuk menaati norma yang ada. Wajib tuh diikuti, dijalani. Ya, karena sebagai warga yang taat terkait tentang peraturan. Kemudian yang keempat, jika ada yang melanggar norma yang sudah disepakati bersama, maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi maupun hukuman yang sudah disepakati sebelumnya. Makanya kalau misalkan kalian membuat peraturan atau membuat aturan, ya jangan hanya peraturan saja. Kasih punishment-nya apa? Kira-kira punishment. Kira-kira apa ya? Kira-kira hukumannya apa sih? Yang kelima, pengertian anjuran normal terjadi dari perkembangan zaman, masih dari sini lah, maksudnya aturan itu bisa digunakan fleksibel. Ya, artinya bisa ditambah ataupun bisa dikurangi. Nah, oke. Jenis-jenis norma. Jenis-jenis norma. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama ini biasanya berisikan tentang perintah yang dijalankan oleh seseorang yang beragama sesuai dengan pedoman ilmu dan ajaran agama yang dianutnya, termasuk larangan menjauhi tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Kalau kita bicara tentang norma agama, semua agama itu pasti akan mengajarkan kebaikan. Ya, akan mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan keburukan. Itu tidak ada. Kok sih bisa ada keburukan? Kenapa biasanya terjadi keburukan? Yang biasanya terjadi keburukan adalah sifat manusia itu sendiri. Ya, si manusianya itu sendiri yang kadang nyeleneh, menyimpang dari menurut dia, saya pengen seperti ini. Ya monggo. Selama itu tidak selama dia tidak selama dia tidak mengganggu orang lain, silahkan mau apa saja yang silakan aja lakukan apalah, bebas. Kemudian norma kesusilaan.
Norma kesusilaan. Kesusilaan ini bertujuan untuk mengatur perbuatan dan tingkah laku yang dilakukan seseorang berdasarkan kepantasan atau kepatutan. Contohnya seperti ini. Kalau ketika kita akan datang ke kampus, ya, patut tidak kita menggunakan baju kaos, pantas tidak menggunakan kaos. Ya tidak pantas. Gunakan celana jeans, misalkan. Gunakan celana jeans. Pantas tidak seorang mahasiswa datang ke kampus menggunakan celana jeans? Ya tidak pantas sekali. Misalkan lagi kita mau sholat ke masjid, kita pakai celana pendek. Kalau yang perempuan pakai tank top, ya nggak pantas. Nah, itu dinamakan dengan kesusilaan. Pantas atau cocok atau tidak, patut atau tidak dalam kita akan dilaksanakan. Ya, itu yang kalau misalkan kita ngomong kesusilaan, berarti kita kembali ke dalam diri kita sendiri. Ya, misalkan kita berpakaian seperti cocok atau tidak pada kegiatan tertentu, pas atau tidak. Nah, kemudian norma kesopanan. Norma kesopanan yang aturan-aturan yang menekankan pada perbuatan seseorang untuk menjaga kesopan santunan, tata krama, dan bersikap dalam masyarakat dan adat istiadat dalam masyarakat. Sopan santun, tata krama. Kalau kita ngomong kesopan santunan, tata krama, kembali kepada budaya, adat istiadat. Di tempat Jawa, adat istiadat tata krama yang ada di Jawa dengan tata krama yang ada di Medan mungkin itu akan berbeda. Ya, itu akan berbeda. Tata krama di Jawa itu masih, ya karena kita hidup di Pulau Jawa ya, kita hidup di Pulau Jawa, kita ada unggas-unggas kepada orang yang sudah lebih tua daripada kita. Ya, orang lebih tua misalkan, kalau misalkan kita lewat kemudian kita datang, kita lewat mana ada orang tua, kita permisi Mbak, permisi Pak, nyuwun sewu, kelamit. Nah, itu ada unggah-ungguhnya, ada kesopanannya. Kita menyapa, pagi Pak, pagi Bu. Sopan kan seperti itu. Nah, jangan sampai ketika kita ada permasalahan apapun yang membuat kita jengkel, melihat orang dipermuti. Alah. Marah boleh, tetapi pada tempatnya. Tidak semua dimarahi. Tidak semua dijengeli. Dia kalau misalkan kita lagi marah sama pacarnya, gitu kan, misalnya contohnya. Kita lagi marah sama pacarnya. Loh, kok yang lain ikut dimarahi juga? Ya nggak bisa. Sesuaikan marah itu pada tempat masing-masing. Jangan dibawa-bawa lah, gitu. Ada lagi wani lagi PMS. Ya, PMS semua dimarah-marahin. Nah, seperti itu. Nah, kemudian norma hukum. Yang keempat, tadi norma hukum. Norma hukum merupakan aturan yang dibuat oleh yang bertanggung jawab pemerintah, seperti pemerintah yang kemudian dikemas dalam bentuk undang-undang. Nah,
Kalau kita ngomong masalah norma hukum, kalau kita ngomong masalah hukum, berarti kalau misalnya kita melanggar hukum, berarti tindak. Akan ditindak seperti apa? Sesuai dengan permasalahan yang kita lakukan. Bisa dalam bentuk peringatan, bisa dalam bentuk kita dibui ataupun dipenjara, ataupun bisa dalam bentuk kita bayar denda masing-masing. Dava, sudah ada Dava? Halo, Dava? Keluar? Si P-nya Dava ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Dava. Mana sih Dava? Dava Hadi. Ya, lanjut. Kalau misalkan kita tergantung ya, kita nanti dihukum, maksudnya kena dalam hukuman apa, disesuaikan. Nah, kalau misalnya norma hukum ya wis kita nggak bisa berkutik apapun karena memang sudah dalam bentuk peraturan seperti itu. Apa sih kalau misalkan hukum pidana KUHP gitu ya, kitab undang-undang hukum pidana misalkan. Nah, pidana itu kita dapat hukuman apa, itu sanksinya apa, itu sudah ada di situ. Kita tidak bisa berkutik apapun kalau kita sudah ngomong hukum. Kalau misalkan norma agama, norma kesusilaan, kemudian norma kesopanan, itu masih kita istilahnya kita masih bisa utak-utik sendiri gitu ya. Misalkan saya kemarin salah sama maksudnya saya nggak sopan bapak itu atau sama mbak itu, mau minta maaf. Nah itu beres, masih bisa. Mbak, mohon maaf ya Mbak, kemarin saya mentak-mentak Mbak dan sebagainya. Ataupun Bu, mohon maaf Ibu, kemarin saya marah-marah sama Ibu. Dan ini kalau di pasien, ya jangan sekali-sekali marah-marah sama pasien. Totok sisi kalau marah-marah sama pasien. Kebiasaan. Karena apa? Kita harus mengubah cara pandang, ya cara pandang orang yang mengatakan seperti ini, perawat itu galak-galak. Itu sudah tidak zaman. Ya, sudah tidak zaman. Berarti apa? Perawat yang milenial, perawat yang fenomenal itulah perawat yang membuat pasien sembuh, membuat pasien senang, bahagia, dan tersenyum. Itu. Jangan marah-marah. Di perawat nanti kalau marah-marah tak sentil. Cabut nanti ijazah. Ya, nggak boleh seperti itu. Ya, nggak boleh seperti itu. Kalau misalkan pasien ya tetap ramah, tetap sopan. Paling bagaimanapun, beliau adalah sedang sakit, membutuhkan bantuan perawat. Sejengkel apapun, semarah apapun kalian bertemu dengan pasien, tetaplah tersenyum. Itu nanti pasti akan digoleti, pasti nanti akan dicari. Wis, temenan, yakin, hak demi Allah, wis pokoknya. Soalnya kenapa saya dulu malah seperti itu. Dulu saya waktu profesi, saya berada dulu di RSUD Sunan Kalijaga di Demak. Saya berada, kebetulan saya dulu di ruang VIP, dinas di ruang VIP. Di sana ada pasiennya itu ya termasuknya lansia lah, lansia. Di sana waktu itu karena
Ya yang dari awalnya itu saya ketemu sama beliaunya di sana, saya tanyakan, saya kasih respon positif, maksudnya baik-baik, bagus lah, kasih semangat dia. Segala sesuatu yang akan dilakukan sama pasien itu diminta saya yang tanya, masnya yang gede, yang gemuk itu di mana ya, ya gitu. Masnya yang gemuk itu di mana ya, gitu. Kan berarti setidaknya wah, saya dikenal. Nah, gitu. Nah, gitu. Makanya seperti itu. Kalau ketemu sama pasien, ya jangan marah-marah. Itu zaman dulu, ya, perawat marah-marah zaman old. Sekarang juga sudah masih tidak ada, milenial lagi. Kan kalian kan zaman milenial. Nah, semuanya bisa senyum, itu membawa aura positif. Gitu. Ya walaupun sekarang masih ada, ya kadang juga marah-marah masih ada. Tapi ya kadang saya juga apa sih harus marah-marah? Gitu. Saya bilangin, sama apa harus marah-marah sih, Mbak? Kadang juga saya, ya karena mungkin posisi saya ketika saya di rumah sakit, saya atau misalkan saya sedang sakit ataupun keluarga saya sedang sakit, melihat saya itu adalah alumni-alumni, ya semuanya bagus, baik-baik semua gitu. Tapi saya perhatikan kalau ada orang lain, gitu, kalau kita ke pasien lain, itu dia bagaimana sih responnya. Gitu. Nah, tuh. Oke, lanjut. Ada yang ditanyakan lagi? Ya, ada yang ditanyakan dulu sebelum saya menginjak ke moral. belum ada, Pak. Ada. Oke, saya lanjut. Sekarang kita ke moral. Poin kedua kita akan berbicara tentang moral. Moral berarti apa sih? Tatanan atau baik buruknya perbuatan perilaku manusia yang berkaitan tentang akhlak yang dimiliki masyarakat. Ya, karena ketika kita mempunyai moral yang bagus, pasti akhlak kita juga akan bagus, perilaku kita akan bagus. Ya, terdapat indikasi seseorang bisa dapat dianggap bermoral, yaitu apabila memiliki kesadaran untuk menerima serta melaksanakan peraturan yang berlaku, kemudian atau bertingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Perilaku. Kita sudah punya norma, ya. Kita sudah punya norma, moral kita atau perilaku kita harus bagus, dan nanti akan melahirkan etika yang bagus. Gitu. Kemudian menurut Russell Swanberg, ya, moral bermakna suatu pernyataan dari ide, gagasan, maupun pikiran yang berhubungan dorongan yang menggerakkan pada diri seseorang dalam bekerja dan berfungsi sebagai aspek yang membangkitkan perilaku seseorang tersebut. Kemudian Elizabeth B. Harlock mengartikan bahwa moral suatu tatanan kebiasaan, kebudayaan, dan adat istiadat yang berlaku dari suatu peraturan berorientasi pada perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam suatu makna kebudayaan.
kebiasaan hidup kita sih dalam budaya tersebut dan istiadat seperti itu. Ya. Kemudian moral menurut Wantah, Maria J. Wantah, moral ada sesuatu yang berkaitan erat dengan menentukan nilai benar atau salah serta baik atau buruknya suatu perilaku yang melekat pada diri setiap individu yang hidup dalam suatu masyarakat. Berarti apa? Ketika kita bermasyarakat, ketika kita hidup dengan berdampingan dengan orang lain, ya, perilaku kita harus bagus. Perilaku kita sesuai dengan tatanan hidup, tatanan norma. Bedakan ya, norma. Kalau norma itu adalah peraturan, kalau moral berarti adalah kepribadian atau perilaku kita, sesuai dengan norma yang sudah diberlakukan. Sesuai tidak. Tuh. Tujuan moral yang pertama adalah untuk menjamin terwujudnya harkat dan martabat pada diri seseorang. Ketika kita bermoral bagus, ketika kita bermoral positif, pasti orang akan memandang bahwa orang tersebut ataupun kita mempunyai martabat yang tinggi. Bukan martabat manis maupun telur ya, kan. Tapi martabat sebuah istilahnya pencapaian kehormatan lah istilahnya. Mempunyai harkat dan martabat. Berarti apa ketika kita sudah mempunyai martabat, pasti akan dipandang, pasti orang itu piyayi, kalau orang Jawa piyayi, miyayini. Ya, miyayini. Kalau orang miyayini pasti akan ditiru. Pasti akan dihormati, pasti akan disegani. Tuh. Kemudian sebagai yang kedua, sebagai landasan manusia agar bersikap dan tindak dengan didasari nilai-nilai kebaikan. Bersikap dan bertindak harus didasari nilai kebaikan. Jangan enaknya sendiri, jangan bersikap jutek, jangan bersikap acuh tak acuh. Bertindak pun dengan yang lembut. Jangan bertindak yang arogan. Ya, kalau bertindak arogan, ya pasti orang akan mikir bahwa gue arogan temen sih. Kalau orang sudah dikatakan arogan, berarti dia itu sudah jelek di mata orang. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia dalam kehidupan. Pasti ketika kita mempunyai perilaku yang bagus, perilaku yang positif, kita pasti akan hubungan sosial antar manusianya itu pasti akan bagus. Ya, pasti akan keinginan untuk keharmonisannya itu bagus. Jalinan hubungannya itu bagus dengan tetangga, ya, dengan tetangga, kemudian dengan orang lain.
Karena mau tidak mau, ketika kita hidup bertetangga, pasti kita membutuhkan bantuan tetangga. Ya kan? Nggak mungkin ketika kita, tetangganya kayak gini. Walaupun memang mungkin ada tetangganya yang jahat, ataupun tetangganya yang tidak baik dengan keluarga kita, ya sudah, biarkan saja. Jangan dibalas dengan kejahatan juga. Balaslah dengan kebaikan. Kemudian menciptakan kehidupan manusia yang lebih bahagia, baik secara harmoni, baik secara rohani dan juga jasmani. Pasti bahagia kan semuanya. Kalau kita berperilaku bagus, perilaku baik, semuanya akan berbahagia. Ya, saya izin sebentar ya ke kamar. Dava sudah ada? Belum ada. Kemana dia? Oke, saya lanjut ya. Oke. Contoh moral di masyarakat. Ada 3. Moral secara religius, moral jujur, dan juga moral toleransi. Ya. Ketika kita ngomong religius, berarti akan ada sangkut pautnya dengan agama. Ya, ada sangkut pautnya dengan agama. Moral yang menunjukkan sikap maupun perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Terbentuknya sikap toleransi terhadap keberadaan agama yang berlainan, serta hidup berdampingan dengan rukun antar umat beragama yang berbeda keyakinan. Rukun nih antar umat beragama. Jangan mentang-mentang agama kita paling benar. Semua agama pasti akan mengajarkan kebaikan. Nah, akan menganggap semua agama, ajaran agama itu dia akan jangan menganggap sebagai agama Islam lebih bagus, agama Kristen lebih bagus. Nah, ya memang ajarannya gitu, memang ajarannya kalau yang kita anut agamanya itu ya pasti itu akan lebih bagus. Tapi ya sudah, tidak usah diflorkan gitu loh, maksud tidak usah dikowar-kowarkan ini itu. Cukup yang tahu agama saya bagus, agama saya yang memang mengajarkan kebaikan dan sebagainya. Cukup lah gitu, hanya kita saja, tidak usah kita kowar-kowarkan ini dan sebagainya ya. Nanti yang adalah keributan. Kemudian jujur. Moral ketiga adalah jujur, bersikap jujur. Moral yang didasarkan pada upaya menjadikan pada diri seseorang sebagai orang yang selalu dapat dipercaya, baik dalam aspek perkataan, lisan, maupun tindakan. Kalau kita sudah kejujuran, ya, kalau kita sudah mengkhianati kejujuran, berarti apa? Kita sudah tidak dipercaya lagi
sama orang lain. Ya, itu yang berbahaya. Ya, itu yang berbahaya bagi diri kita. Kalau sekali kita tidak jujur dan terungkap, berarti nanti kita akan sudah rasa kepercayaan diri pada orang lainnya itu sudah tidak lagi. Kemudian yang ketiga adalah moral toleransi, menunjukkan sikap dan tindakan yang menghargai keberagaman agama. Adanya perbedaan suku, etnis, dapat perilaku maupun gagasan orang lain yang berbeda dari dirinya. Jangan menganggap bahwa diri kita paling oke dan paling yes. Dan jangan jangan menyuruh orang itu berperilaku seperti kita. Karena otak atau setiap pikiran itu mempunyai teknik masing-masing. Ya, mempunyai pemikiran masing-masing. Saya jadi seperti ini. Ya nggak mungkin saya akan menuntut orang itu akan seperti saya. Nggak beda. Karena apa? Manusia ataupun orang mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Otaknya satu, tapi pemikirannya berbeda-beda. Itu gayanya juga akan berbeda-beda. Tuh ya. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kita ngomong etika, berarti tadi sudah ada moral, sudah ada norma, sudah ada moral, nah, kita tinggal etika. Moral, aplikasinya ke etika. Kita aplikasikan ke etika. Bagaimana etika kita kepada masyarakat dan bagaimana etika kita kepada orang lain sesuaikan dengan norma dan moral yang sudah ada. Ketika kita ketika ngomong etika berasal dari kata etikos yang diartikan adalah timbul dari suatu Nah, saya angkat telepon dulu. Ketika kita ngomong masalah etika, berarti kebiasaan diri kita. Kita biasa atau tidak menjalankan etika ataupun melaksanakan etika. Kalau kita ngomong etika, pasti etika yang bagus ya, tidak ada etika yang tidak bagus. Ya, etika itu pasti akan etika yang bagus dan etika yang istilahnya kita kepada orang lain itu kita ada unggah-ungguh, tata krama dan sebagainya. Apabila kita melakukan hal-hal secara maka dengan sendirinya akan terbentuk karakter individu terkait dengan etika. Apabila kita melakukan sesuatu yang baik secara rutin, maka kita akan membentuk kepribadian yang baik. Tuh. Pasti ya yang namanya ketika kita melakukan perbuatan yang baik itu kebiasaannya itu kita pasti akan kebiasaan.
Oke, lanjut. Nah, peran etika dalam masyarakat. Ya, etika membentuk pribadi seseorang yang bersikap rasional terhadap norma-norma moral yang sudah tidak sesuai lagi dengan adat istiadat. Ya, kita sesuaikan. Kalau isi adat itu misalkan atau peraturan itu sudah tidak cocok dengan kita, ya kita perlu kita ada modifikasi lagi. Ya, modifikasi itu kenapa? Karena ada semakin perkembangan zaman, berarti kita selaku manusia ya pasti akan harus mengikuti perkembangan tersebut. Nah, contoh penerapan etika dalam kehidupan masyarakat lain apa? Menjalin dan menjaga hubungan baik dengan tetangga. Ya, tadi saya bilang kita hidup bertetangga, pasti kita akan istilahnya mempunyai kalau misalkan kita butuh bantuan ya tetangga yang pasti akan pasti akan jalan. Nah, gitu. Makanya kita harus membaik-baikan tetangga. Kemudian peduli terhadap lingkungan, misalkan membersihkan halaman sekolah, selokan, dan sampah. Apabila ingin menyelenggarakan acara, sebaiknya tetangga diberitahu agar tidak terganggu. Nah, ini dia kebiasaan yang buruk. Kalau di desa-desa, kalau mengadakan hajatan, speakernya gede sekali di hadapan, ya peng-pengan keluar telinganya. Ya, sehari semalam dangdutan terus dadar, ya kita tidak bisa tidur. Kemudian memberikan bantuan dan pertolongan kepada sesama, bertutur kata dengan baik dan sopan, membiasakan mengucap salam jika bertemu dengan masyarakat, kemudian potensi toleransi terhadap sesama. Kemudian manfaat etika, satu, kehidupan bermasyarakat akan lebih harmonis, lebih hangat, pasti, efek ramah. Dua, timbulnya rasa empati terhadap sesama. Rasa empati itu saling membantu. Wah, itu kok kasihan. Wah, kita perlu bantuan nih. Ya dibantu. Kemudian adalah saling menghargai antara sesama. Kemudian tercipta kerumunan, terciptanya kerukunan, tolong menolong, gotong royong terhadap sesama, dan menimbulkan rasa percaya terhadap sesama. Ya, karena memang ketika kita berbicara dengan etika, sikap kita, kebiasaan kita kepada masyarakat itu sifatnya harusnya baik. Ya, sifatnya harus bagaimana cara kita memandang bahwa orang lain itu bagus, ya berarti kita akan dipandang bagus pula oleh orang lain. Gitu. Oke. Ada kan teman-teman semuanya? Dava sudah ada? Belum ada Pak kayaknya. Disamarin di si bocah. Saya sampaikan hari ini, materi saya adalah pertemuan hari ini, pertemuan minggu ini dan pertemuan minggu depan sudah saya jadikan satu. Jadi hari ini absen 1, minggu depan tinggal absen saja. Itu ya? Iya Pak. Sampaikan ke Dava seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Berarti pertemuan ke berapa Pak? Tuh, saya kok kurang hafal ya. Pertemuan pokoknya minggu ini dan minggu depan kan saya masih satu dari saya jadikan satu hari ini. Recording in progress. Nah. Recording stopped. Lah. Saya jadikan satu hari ini supaya
supaya nanti tidak bingung dan minggu depan hanya absen saja. Itu ya, Dava. Ada kok ini Dava sudah ngechat. Dan ditanyakan teman-teman. Ada, Pak. Yuk, silakan. Menurut pendapat Bapak, apakah era globalisasi mempengaruhi moral dan etika seseorang? Oke, nah, pengaruh globalisasi akan mengubah moral dan etika. Pasti. Karena apa? Ketika kita masuk ke dalam era global, era globalisasi, era yang bebas keluar masuk, ya, bebas keluar masuk, orang dari manapun bisa datang ke Indonesia. Kita juga bisa keluar masuk ke mana. Kebiasaan kita kalau kan kita hidup di tatanan tatanan lingkungan yang hedon, ya, tatanan hidup yang luar biasa. Maksudnya tidak kebiasaan, akhirnya apa, kebiasaan yang kita hidup itu akan mengikuti ke sana, akan mengikuti ke arah kebiasaan kita hidup di mana tempat kita tinggal. Nah, kalau ditakutkan kalau misalkan kita lupa kita siapa, kita berasal dari mana, kita mau apa sih sebetulnya hidup itu. Lupa dengan semuanya itu. Ya wes. Berarti apa? Kalau misalkan kita bergaulnya dengan orang-orang elit, misalnya global elit, kemudian kita bergabung dengan, kita kembali pasti akan ke bawah ke sana. Tetapi kalau misalkan kita ingat, saya berasal dari orang Jawa, terutama di Indonesia. Orang Indonesia itu terkenal dengan sopan santunnya. Diakui oleh pengguna perawat yang berada di Amerika, Jepang, ya, itu diakui loh. Orang Indonesia itu dia selalu tata keramanya itu bagus. Lagi kalau dengan perawat-perawat dari tempat lain itu kadang ada yang katanya galak, ada yang katanya tidak ramah dan sebagainya. Pasti akan mempengaruhi diri. Karena hidup kita akan terbenam kepada diri kita, apa sih sebetulnya terjadi. Nah, gitu. Tapi kalau misalkan kita ditanamkan, saya ingat saya siapa sih, saya dari mana sih. Kalau kita bisa istilahnya menyesuaikan tempat saya ketika saya berada di lingkungan ini, lingkungan A, saya bisa lingkungan seperti A, tapi kalau saya kembali ke lingkungan B, dan lingkungan saya tempat berada, saya akan mendapatkan, saya kembali dengan lingkungan seperti itu. Gitu ya, Dina? Ya, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi, teman-teman? Ada yang ditanyakan? Nanti di semester 3 akan ketemu dengan mata kuliah etika keperawatan. Nah, nanti akan diajarkan, akan dikasih ketahui bahwa etika menjadi seorang perawat itu bagaimana sih? Harus bertingkah laku seperti apa sih? Harus apa sih nanti di semester 3 ya. Karena nanti persiapan praktek di semester 3 ya, nanti akan praktek di semester 3 dan akan bertemu pasien pada semester 3. Oke. Dan lagi, kalau tidak ada saya cukupkan pertemuan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak ya.
Iya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama.